Keren nggak museumnya? Dan lihatin sampai zoom ya. Nah, barangnya di zoom, barangnya di zoom. Ya. Lihatin dia. Cuma mengenai IKN. Oke Pak Madepan, sebentar lagi kan ibu kota Jakarta akan pindah ke Kalimantan nih. Sementara kita tahu bahwa di Kalimantan itu kan banyak barang-barang yang memang bersejarah, Primitif, barang-barang khususnya barang-barang primitif. Nah buat Pak Made sendiri kan kita dari tadi lihat muter-muter banyak banget barang-barang primitif. Apakah menurut Pak Made di sana juga diharuskan untuk punya museum yang seperti ini atau gimana Pak? Saya sesungguhnya sangat mendukung IKN itu ya, karena akan menjadi pusat ibu kota Nusantara yang baru, di mana akan ada peradaban baru di sana. Tetapi peradaban baru ada di sana, sesungguhnya kita harus mengukir dan melestarikan dan menginformasikan peradaban-peradaban lama, di mana Pulau Kalimantan itu banyak barang-barang primitif yang kita namakan barang-barang tribal art. Jadi itu yang sesungguhnya pemerintah ada kekurangan di IKN. Sesungguhnya kalau pemerintah mau membuat museum budaya, museum tribal art, di mana pusat barang budaya primitif itu sesungguhnya dari Kalimantan. Di sini saya lestarikan kerajinan budaya primitif dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sangat banyak. Kemudian pusat primitif bangsa Indonesia juga di Irian. Di Irian itu di Indonesia itu sudah sulit sekali mencarinya. Kalau kita mencari harus masuk ke Amerika. Coba bayangkan. Barang-barang budaya kita dilestarikan dan dicari oleh bangsa asing. Kenapa enggak pemerintah Indonesia menginisiasi membuat museum budaya? Lain kita kategorikan lain kalau kita bandingkan dengan museum nasional. Museum nasional itu setelah saya telusuri, saya melihat ke sana, itu barang-barang kerajaan kebanyakan. Kalau ini kan sebelum ada kerajaan, ataupun pada saat ada kerajaan ada orang-orang primitif di dalam hutan. Nah, inilah harus dilestarikan di IKN, di mana syarat untuk membuat museum itu harus ada bangunan museum, harus ada stage, harus ada ruang pertemuan, harus ada library, dan harus ada juga fasilitas lainnya. Mungkin membutuhkan 1-2 hektar di sana. Pemerintah harus melestarikan barang-barang budaya, artinya akan ada museum tribal art Indonesia di sana. Coba kita lihat. Ini di sini saya melestarikan barang-barang budaya zaman megalitik. Dan ini banyak sekali barang-barang megalitik kita lestarikan sini. Mungkin pemerintah untuk mencari megalitik ini mungkin nggak mudah. Kalau mau nanti saya juga akan menyumbangkan sebagian barang-barang museum saya apabila pemerintah mau melestarikannya di museum IKN nanti ya. Pemerintah mudah mencari barang-barang. Caranya bagaimana? Pemerintah bisa tahu bahwa di seluruh Nusantara ini seperti di Kalimantan pasti ada museum tribal art Kalimantan. Di Sumbawa pasti ada museum tribal Sumbawa. Di Toraja pasti ada, di Rian mungkin ada. Nah, itu harus dikolek beberapa sebagian kumpulkan di IKN. Selain juga mungkin pemerintah harus memburu lagi di Christie
di Amerika, di mana-mana memburu lagi untuk melengkapi Museum Tribal Art Indonesia yang ada di IKN. Nah, inilah saya ciptakan Museum Tribal Art Indonesia baru satu-satunya sekarang ini. Tetapi kalau ini kan swasta. Nah, itu kalau pemerintah mungkin membuat di sana akan lebih bagus dan mungkin lebih lengkap karena bisa pemerintah mengkolek lagi museum-museum yang ada di daerah untuk dikumpulkan di IKN. Artinya ini untuk harapan Pak Made dan mungkin para kolektor-kolektor lain ya untuk apa namanya? Saya yakin kalau pemerintah bikin museum budaya primitif di IKN, yakin kolektor-kolektor baik dalam dan luar negeri pasti akan menyumbangkan karya-karya budayanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya adalah pencinta lukisan. Saya tidak mau menjual itu karena apa? Karena saya mencintai lukisan. Saya punya puluhan lukisan Iwayan Bendi misalnya. Kalau saya jual satu piece sudah 10 miliar. Nah, saya tidak mau menjual. Nah, hari ini saya informasikan juga di sebelah museum yang saya miliki ini, saya akan membuat sebuah museum yang namanya Museum Iwayan Bendi. Saya ingin melestarikan museum karya Iwayan Bendi di lokasi museum saya ini. Nah, itulah kecintaan saya terhadap seni. Tidak melihat uang, kita melihat seni lebih nilai tingginya daripada uang. Itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah legacy. Iya. Bahwa ada orang gila seperti saya mau membuat 2 buah museum di Bali. Mungkin konglomerat ya sayang uangnya. Tapi saya tidak perlu sayang dengan uang. Saya sayang dengan budaya bangsa Indonesia. Artinya ini juga kali ya harapan Pak Made terhadap kepemerintahan nanti di tahun 2024 nanti. Harapan saya bahwa saya lihat di sini malah untuk lapangan sepak bola udah ada. Nah, kemudian yang belum ada Museum Budaya Indonesia. Kalau sekarang ada di tengah-tengah di dekat istana itu ada galeria. Mungkin itu galeri. Beda. Nah, di situ ada membuat sebuah museum tribal art Indonesia, barang-barang budaya primitif Indonesia di IKN. Kalau itu udah ada, lengkap sudah, IKN the best. Oke, artinya semoga aja pemerintah mau mendengarkan keinginan dari Pak Made ya, Ya, Pak. tolong catat, saya akan menyumbangkan patung-patung yang tidak akan ditemui di negeri ini lagi untuk IKN. Oke, siapa? Oke, Pak Made, mungkin pesan sedikit untuk pemerintahan. Pesan singkat untuk kami sebagai pencinta seni, pemilik Museum Tribal Art, kiranya pemerintah mendengarkan pesan-pesan kami ini sehingga pemerintah mengalokasikan tempatnya untuk membuat Museum Tribal Art Indonesia di IKN. Nah, beberapa artis terkenal sudah mulai mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Salah satunya Raffi Ahmad, teman kita, juga sudah melirik bahwa budaya Indonesia itu harus dilestarikan. Dan konon kitanya mudah-mudahan saya akan mengundang Mas Gibran untuk datang ke Museum Budaya ini sehingga tersentuh hatinya dan segera menginformasikan kepada pemerintah Indonesia yang dalam hal ini bapaknya sebagai Presiden Indonesia, sehingga Museum Budaya Primitif dapat terbangun di IKN yang saya cintai. Oke, terima kasih Pak Slon. Sebetulnya ambil lagi yang lain-lainnya yang lebih. Ya namanya patung primitif.
$100.000. Ya, ternyata tulisan musiknya ini kan ini juga. Gitu. Ini kita rawat musimnya. Habis ini langsung aja ke situ ya. Pemirsa sekalian, ada satu lagi saya lupa tadi menjelaskan. Ada sebuah kerajinan di Flores yang sangat sakral saat itu, di mana kerajinan ini merupakan simbol daripada kepercayaan yang ada di sana yang selalu disembah. Biasanya ada di atas batu-batu, di kumpulan batu, taruh di atas batu, ada di sebuah lapangan, ada tradisi untuk menyembah hasil budaya yang ada di Indonesia Timur ini, dinamakan peo. Peo ini barang kelihatan peo. Kalau mau lihat berapa harganya, ada di sebuah galeri orang asing di Kuta. Ini 1 miliar lebih harganya. Ini saya beli dulu nggak sampai segitu. Ini barang tidak ada dan banyak sekarang dikoleksi di Eropa. Berani nggak Mas?